Biasanya kalau asing masuk, mereka akan masuk dulu ke saham-saham yang berkapitalisasi pasar besar, misalnya sektor perbankan. Dan ini kalau mereka keluar itu juga dimulai dengan saham-saham yang berkapitalisasi pasar besar juga. Jadi ini sesuatu yang sangat wajar. Dan outflow ini kami melihatnya sementara karena untuk menyesuaikan dengan leading markets atau pasar-pasar lain yang lebih dulu buka waktu kita libur Lebaran. Sesudah mereda tekanan jualnya ini, maka akan terlihat kembali betapa menariknya fundamentals Indonesia ini. Inflasi kita terjaga walaupun naik ke 3,5% atau 3,47% dan akan lebih tinggi lagi. Kami memperkirakan antara 4,4 sampai 4,6% tahun ini karena akan ada kenaikan dampak dari PPN mulai 1 April, kemudian kemungkinan besar pemerintah menaikkan administered prices seperti BBM, kemungkinan besar juga tarif dasar listrik. Tetapi 4,4 sampai 4,6% ini secara historis untuk Indonesia masih sangat terkendali. Kita ingat bahwa di siklus pengetatan moneter oleh The Fed yang lalu di tahun 2013 itu inflasi kita mencapai 8,2%. Jadi keadaan atau kondisi tahun ini jauh lebih baik, Indonesia jauh lebih resilient, lebih siap untuk menghadapi tekanan yang ada dari pengetatan siklus moneter The Fed. Kita juga lihat pada waktu 2013 kita mengalami defisit ya neraca perdagangan kita. Sekarang kita mengalami surplus perdagangan 9,2 billion untuk kuartal pertama tahun ini. Dan kedepannya kita akan sangat diuntungkan juga dengan adanya perpindahan preferensi terhadap perekonomian yang lebih sustainable, green economy. Karena kita adalah produsen terbesar dari nikel, kemudian dari segi cadangan juga kita adalah negara dengan cadangan terbesar di nikel, dan ini sangat diperlukan untuk misalnya electric vehicle ya, mau kendaraan listrik. Kita juga produsen eksportir besar dari bauksit dan tembaga. Jadi secara jangka panjang Indonesia ini masih sangat ditopang dengan green economy dan ini masih tahap awal sifatnya, kedepannya masih jauh lebih tinggi permintaan terhadap kendaraan listrik dan juga bahan baku serta bahan baku yang diperlukan untuk baterai kendaraan listrik. Tekanan jual di pasar saham ini sebetulnya dananya ini mengalir kemana sih Bu? Apakah tadi di aset-aset safe haven atau justru di instrumen lain ya Apakah pelaku pasar justru malah wait and see dan menjadikan kembali cash is the king? Ya, sebagian besar masuk ke aset-aset yang berdenominasi US dollars karena penguatan nilai tukar US juga terlihat ya itu salah satu bukti ya. Kemudian juga ada yang lebih kembali ke cash, cash is king now karena masih melihat dan memonitor apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, ini tentu tren ini tidak akan berlangsung lama begitu tekanan jual ini stabil karena sudah jelasnya kebijakan The Fed dan juga kebijakan bank sentral yang lain, maka akan kembali lagi dana-dana itu mencari investasi yang menguntungkan dan juga yang terjaga volatilitasnya. Dan Indonesia ini cukup bersinar dibandingkan dengan negara-negara lain karena kita inflasinya terjaga di tengah konflik Rusia-Ukraine. Kita juga exposure terhadap konflik tersebut sangat kecil. Dari segi FDI itu cuma 0,08% dari total investasi langsung Indonesia. Dari segi perdagangan hanya Baik. 0,2% dari perdagangan internasional, dan ini membuat Indonesia menarik. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga, pembukaan kembali ekonomi, terjaganya pandemi dengan baik itu juga cukup membuat investor tertarik akan masuk kembali ke pasar Indonesia.